Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Halu Oleo, yang dimana di video saya kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan pada konseling, yang dimana pendekatan yang saya akan jelaskan yaitu pendekatan eklektik. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu pendekatan eklektik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Sulpia, NIM A1Q11982, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan tokoh dan pendekatan konseling eklektik. Konseling eklektik mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an oleh Frederick Thorne yang merupakan promotor utama dari corak konseling. Pada saat itu, Frederick Thorne mulai mengelola majalah Journal of Clinical Psychology pada tahun 1945 dan menyebarluaskan pandangan-pandangannya dalam beberapa buku, antara lain Principles of Personality Counseling 1950 yang mencoba mengintegrasikan unsur-unsur positif dan masing-masing aliran dalam suatu sistematika baru dan terpadu. Teori konseling ini menunjukkan suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan hasil perpaduan berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Hal ini bermaksud untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan konseling untuk berpikir benar dan tepat, sehingga konseling menjadi mahir dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Thorne menggunakan teknik-teknik konseling verbal yang sesuai bagi saat-saat konseling tidak membutuhkan pengarahan berupa penyadaran arus pikiran, informasi, sasaran, dan sebagainya, serta menggunakan teknik-teknik konseling verbal yang sesuai bagi saat-saat konseling. Thorne menganjurkan supaya konseling diberi kesempatan untuk menemukan sendiri penyelesaian atas masalahnya tanpa pengerahan dari konselor. Bila mana ternyata konseling belum dapat menemukan penyelesaian atas prakarsa sendiri, barulah konselor mulai memberikan pengarahan yang jelas pada awal proses konseling. Bila konseling baru mengutarakan masalahnya serta mengungkapkan semua pikiran dan perasaannya tentang masalah itu. Digunakan banyak teknik verbal yang tidak mengandung pengarahan tegas oleh konselor, seperti ajakan untuk mulai refleksi pikiran dan perasaan, klarifikasi pikiran dan perasaan, permintaan untuk melanjutkan, pengulangan 1-2 kata, dan ringkasan sementara. Namun, dalam keseluruhannya, proses konseling tidak dibiarkan berjalan ala kadanya, tetapi diatur menurut urutan fase-fase penutup. Konselor sebagai psikolog ahli yang menguasai berbagai prosedur dan teknik untuk memberikan bantuan psikologis kepada orang lain, berkompeten untuk mendampingi konseling dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup secara tuntas. Konseling eklektik sebagaimana dikembangkan oleh Thorne dianggap sesuai untuk diterapkan terhadap orang-orang yang tergolong normal, yaitu tidak menunjukkan gejala-gejala kelainan dalam kepribadiannya atau gangguan kesehatan mental yang berat. Orang-orang yang normal itu dapat saja menghadapi berbagai persoalan hidup yang dapat tanpa dituntut perombakan total dalam dirinya sendiri untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya sendiri seoptimal mungkin. Namun realisasi dari dorongan dasar ini dapat terhambat karena konseling belum mempergunakan kemampuannya dirinya untuk berpikir secara efisien dan efektif. Nah, pembahasan berikutnya yaitu konsep dasar konseling eklektik. Kata eklektik berarti menyeleksi, memilih doktrin yang sesuai atau metode dari berbagai sumber atau sistem.
Teori konseling eklektik menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor yang berpegang pada pola eklektik berpendapat bahwa mengikuti suatu orientasi teoritas serta menerapkan satu pendekatan terlalu membatasi gerak konselor. Sebaiknya konselor ingin menggunakan variasi dalam sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konseling sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah-masalah yang dihadapi. Ini tidak berarti bahwa konselor berpikir dan bertindak seperti orang yang bersikap oportunis, dalam arti diterapkan saja pandangan, prosedur, dan teknik yang kebetulan membawa hasil yang baik tanpa berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Konselor yang berpegang pada pola eklektik menguasai sejumlah prosedur dan teknik serta memilih dari prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang tersedia mana yang dianggapnya paling sesuai dalam melayani konseling tertentu. Itu dari pengetahuannya pada persepsi pengembangan, pembelajaran, dan kepribadian, konseling eklektik mengembangkan metode dan memilih yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi individu. Konseling mengembangkan pandangan eklektik yang digambarkan oleh Brammer dengan urutan sebagai berikut. 1. Konselor menolak penekanan teori secara khusus dengan mengamati dan menilai klien dan perilaku konselor dirinya. 2. Konselor mempelajari sejarah dari konseling dan psikoterapi untuk mengembangkan pengetahuannya. Dan yang ketiga, konselor yang mengembangkan pandangan eklektik mengetahui kepribadiannya sendiri dan menyadari gaya interaksi yang perlu dikembangkan dalam hubungan konseling sesuai dengan karakteristik klien yang berbeda-beda. Teori konseling eklektik seperti yang dipersepsikan oleh Tron membutuhkan tanggapan dari klien tentang sejarah masa lalu mereka, situasi saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan pengetahuan perkembangan kepribadian dari ilmu biologi dan sosial, oleh karena itu, konselor perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perwujudan diri individu. Selain itu, teori konseling eklektik dibangun atas kebutuhan akan memaksimalkan intelektual individu sebagai sumber daya untuk mengembangkan pemecahan masalah. Penyesuaian yang salah diyakini sebagai hasil dari kegagalan klien dalam belajar menggunakan sumber daya intelektual. Menurut Tron, konseling dan psikoterapi dipahami sebagai proses pembelajaran yang meliputi 1. Mendiagnosis faktor-faktor psikodinamika etiologi dalam rangka untuk merumuskan masalah yang akan dipelajari. Kedua, menyusun suasana kondusif untuk pembelajaran. Ketiga, menguraikan dan membimbing langkah-langkah pendidikan. Keempat, menyediakan kesempatan untuk praktik. Dan yang terakhir, yang kelima, memberi wawasan terhadap proses yang dialami dan hasilnya untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi materi yang akan saya jelaskan yaitu kelanjutan dari materi pendekatan eklektik, yang mana asumsi perilaku bermasalah menurut pendekatan konseling eklektik. 1. Dalam pendekatan konseling eklektik, perilaku bermasalah merupakan perilaku yang terlalu kompulsif dan emosional. Kedua, tidak ada sebuah teori yang dapat menjelaskan seluruh situasi klien. Dan yang ketiga, pertimbangan profesional atau pribadi konselor adalah faktor penting akan keberhasilan konselor pada berbagai tahap konseling. Menurut Gillan DKK 1984, asumsi yang telah disebut ditunjukkan oleh kenyataan berikut. 1. Tidak ada dua klien atau situasi klien yang sama. 2. Klien adalah pihak yang paling tahu problemnya. Ketiga, kepuasan klien lebih diutamakan di atas pemenuhan kebutuhan konselor. Keempat, konselor menggunakan keseluruhan sumber profesional dan personal
personal yang tersedia dalam situasi pemberian bantuan konseling. Dan proses konseling dapat salah dan dapat tidak mampu untuk melihat secara jelas atau cepat berhasil dalam setiap konseling atau situasi klien. Keenam, secara umum, efektivitas konseling adalah proses yang dikerjakan dengan klien, bukan kepada atau untuk klien. Berikutnya, tujuan konseling eklektik. Tujuan konseling menurut eklektik adalah membantu klien mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, maka klien perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi, mengajarkan klien secara sadar dan intensif, memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Eklektik berfokus pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Berikutnya, peran konselor eklektik. Peran konselor eklektik sebenarnya tidak terdefinisi secara khusus, hanya saja dikemukakan. Peran konselor sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam proses konseling itu. Jika dalam proses konseling itu menggunakan psikoanalisis, maka peran konselor adalah sebagai psikoanalisis, sementara jika pendekatan yang digunakan adalah berpusat pada konseling, maka perannya sebagai partner konseling dalam membuka diri terhadap segenap pengalamannya. Yang berikutnya lagi yaitu deskripsi konseling eklektik. 1. Fase pembukaan. Selama fase ini, konselor berusaha menciptakan relasi hubungan antar pribadi yang baik. Pada awal proses konseling, bila konseling baru mengutarakan masalahnya serta mengungkapkan semua pikiran dan perasaannya tentang masalah itu, digunakan banyak teknik verbal yang tidak mengandung pengarahan tegas oleh konselor, seperti ajakan untuk mulai, refleksi pikiran dan perasaan, klarifikasi pikiran dan perasaan, permintaan untuk melanjutkan, pengulangan 1-2 kata, dan ringkasan sementara. 2. Fase penjelasan masalah. Konseling mengutarakan masalah atau persoalan yang dihadapi. Selama tahap ini, konselor mendengarkan dengan sungguh-sungguh sambil menunjukkan pemahaman dan pengertian serta memantulkan perasaan dan pikiran yang diungkapkan oleh konseling. Konselor banyak menggunakan teknik-teknik verbal yang mengandung pengarahan minimal. Konselor berusaha untuk menentukan apa yang diharapkan konseling dari dirinya. Harapan ini merupakan kebutuhan konseling pada saat sekarang dan berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling. Kebutuhan konseling dapat bermacam-macam, antara lain, konseling membutuhkan informasi tentang sesuatu dan dia akan puas setelah mendapat informasi yang relevan. Tanggapan konselor berupa penjelasan tentang hal yang dinyatakan kalau dia langsung mengetahuinya, atau berupa penunjukan sumber-sumber informasi yang relevan. Kemudian, konseling membutuhkan dukungan moral dalam menghadapi suatu situasi kebutuhan yang sulit baginya. Konseling ingin mencurahkan isi hatinya dan mengurangi beban hatinya dengan mengutarakan semua kepada seseorang yang dapat mendengar dengan tenang dan bersikap empati. Tanggapan konselor dapat berupa pemberian semangat dan keberanian serta pengangkatan hati. Dan yang terakhir, konseling membutuhkan konfirmasi atau suatu pilihan yang telah dibuatnya. Konselor dapat mempersilakan konseling untuk menjelaskan atas dasar pertimbangan-pertimbangan apa ditentukan pilihan itu. Yang ketiga, fase penggalian masalah. Pada fase ini sering disebut analisis kasus karena konselor dan konseling bersama-sama menggali latar belakang masalah, antara lain asal-usul permasalahan, unsur-unsur yang pokok dan tidak pokok, pihak-pihak siapa yang terlibat, perasaan dan pikiran konseling
mengenai masalah yang dihadapi selama fase ini akan menjadi lebih jelas pula bagi seorang konselor. Apakah masalah konseling termasuk a choice case atau a change? Hal ini belum dapat ditentukan, mungkin juga dianggap perlu mencari data dan fakta tambahan yang dikumpulkan di luar waktu wawancara sekarang ini. Apabila demikian, proses konseling dihentikan dahulu untuk dilanjutkan dalam wawancara berikut. Keempat, fase penyelesaian masalah. Dengan berpegang pada perbedaan antara a choice case dan a change case, konselor dan konseling membahas persoalan sampai ditemukan penyelesaian yang tuntas dengan mengindahkan semua data dan fakta. Pada fase ini akan memakan waktu paling lama dan mungkin memerlukan wawancara lanjutan. 5. Fase penutup. Selama tahap ini, konselor mengakhiri proses konseling baik yang masih akan disusul dengan konseling lain maupun yang merupakan konseling terakhir. Selanjutnya yaitu teknik konseling ekletik. Pendapat yang paling relevan bagi konselor yang menggunakan teknik ekletik adalah tingkat keaktifan konselor dalam bekerja dengan klien. Setelah menelusuri sejarah dari dasar pemikiran tentang peran konselor, Tron membuat kesimpulan tentang penggunaan teknik aktif dan teknik pasif. Metode aktif harus digunakan hanya dengan indikasi tertentu, sedangkan metode pasif harus digunakan bila memungkinkan pada umumnya. Teknik tersebut hanya meminimalkan campur. Asumsi yang mendasari pendekatan ekletik ini ialah bahwa individu secara berkala membutuhkan pertolongan profesional untuk memahami dirinya sendiri serta situasi-situasinya dan mengatasi aneka masalahnya. Pertolongan istimewa ini harus bersifat mendidik. Seorang konselor ekletik berpendapat bahwa penggunaan sebuah pendekatan tunggal hanya akan membatasi gerak. Di samping itu, aneka sumber yang tersedia haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik pada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dalam melaksanakan tugasnya, konselor ekletik mengikuti sebuah filsafat dan arah konsisten, sedangkan teknik-teknik yang digunakan pun dipilih karena sudah teruji, bukan berdasarkan coba-coba belaka. Dengan bekal pengetahuan tentang persepsi, prinsip-prinsip pengembangan, prinsip-prinsip belajar dan kepribadian, sang konselor ekletik mengembangkan sejenis bank metode, lalu memilih yang paling cocok untuk menangani suatu masalah tertentu. Dalam konseling ekletik, konselor memiliki kebebasan metodologis untuk menggunakan aneka keterampilan khusus yang dimilikinya serta memilih cara-cara demi memberikan pertolongan terbaik bagi konseling. Konseling ekletik menekankan pentingnya diagnosis dalam memahami seseorang. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi pendekatan ekletik. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video saya ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.